Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu menambah manfaat dan barokah. Bapak Ibu, para saudara jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan amal soleh kita dalam rangka tadabbur Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan mentadaburi salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi barang siapa yang menetapi janjinya kepada Allah maupun kepada manusia, wattaqa dan bertakwa dia, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah yuhibbul muttaqin, mencintai siapa Allah, al-muttaqin, pada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini juga banyak ayat-ayat yang lain yang serupa, yang menyebutkan bahwa Allah mencintai hamba-hambanya. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti ada perilaku sabar yang selalu akan disertai oleh Allah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 195 juga Allah menerangkan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 128 Allah juga berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah juga berfirman, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang selalu mensucikan diri. Jadi banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang kecintaan Allah kepada hambanya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapatkan cinta dari Allah? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa cara agar kita bisa meraih cintanya Allah kepada kita. Karena banyak sekali poin, kita bagi menjadi 3 saja.
Jadi cara meraih cinta Allah yang pertama adalah dengan qalbun salim, dengan memiliki hati yang selamat. Kemudian yang kedua, kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadi husnuzon billah, selalu memperbaiki prasangka kita kepada Allah. Dan yang ketiga, kita selalu keadaannya memberi. Ya, memberi, memanfaatkan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita ini untuk memberi manfaat kepada diri kita maupun kepada orang lain. Nah, jadi 3 poin ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah memiliki qalbun salim. Yang kedua, kita memiliki prasangka baik kepada Allah. Dan yang ketiga, kita selalu memanfaatkan apa yang ada pada diri kita, sedikit ataupun banyak, untuk selalu keadaan memberi. Kalau bahasa Inggrisnya itu take and give. Take and give itu maknanya kita memberi, baru kita akan mendapatkan. Jadi take and give, karena bahasa luar negeri ya take and give. Take itu mendapatkan, give itu memberi, tapi artinya adalah kita memberi dulu baru kita mendapatkan. Nah, kita akan mulai dengan cara meraih cinta dari Allah, agar Allah selalu senantiasa mencintai kepada kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Yang pertama adalah kita agar bisa memiliki hati yang selamat, yang sudah pernah diterangkan dalam tadabbur Al-Quran di seri yang keempat. Sedikit untuk mengingatkan bahwa ciri-ciri qalbun salim yang harus kita miliki, yang pertama adalah menyadari hakikat dunia, bahwa dunia itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan, dan akhirat itu akan menjemput kepada kita dan akan kita hampiri. Itu yang pertama, cirinya qalbun salim. Yang kedua, kita selalu mempunyai cita-cita untuk meraih akhirat. Jadi cita-cita kita hanya satu, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang diselamatkan dari neraka, yang Allah sebutkan duluan, wa udkhilal jannah, baru dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh orang itu beruntung, hidup yang sebentar bisa memasukkan ke dalam surga yang kenikmatannya tanpa batas. Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu dalam keadaan menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang iman, Allah mendahulukan in tansurullaha, jika kalian menolong pada Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong pada kalian. Jadi Allah mendulukan kita menolong pada agamanya Allah, baru Allah akan menolong kepada kita. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat, cirinya qalbun salim adalah selalu memurnikan agama. Innallaha la yaqbalu minal amal ila ma kana lahu khalisan wa tugiya bihi wajhuh. Allah tidak akan menerima amal apa saja kecuali amalan itu murni, diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, wa tugiya bihi wajhuh, dan dicari atau diniati sebab amal tadi apa, wajhu, wajahnya Allah, maksudnya mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari Allah, jadi mengharapkan surga Allah dan takut akan neraka Allah. Itu adalah ciri qalbun salim yang nomor 4. Kemudian ciri qalbun salim yang nomor 5 adalah menahan hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu.
Karena hawa nafsu itu banyak memerintahkan kepada kejelekan. Orang-orang iman bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan yang nomor 6, ciri qalbun salim adalah selalu meningkatkan kualitas amal daripada memperbanyak amal itu sendiri. Qul mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menjadikan alladzi khalaqal mauta wal hayah, menjadikan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mencoba di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Jadi kualitas amalannya. Bukan hanya sekedar banyak amalnya, tapi amalnya berkualitas. Artinya sesuai dengan aturan Allah dan Rasul dan bisa menselaraskan antara niat dengan amalan. Nah, itu adalah cara meraih cinta Allah yang pertama dengan memiliki qalbun salim. Bisa dilihat dalam materi yang sudah disampaikan di seri keempat. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Adapun cara meraih cinta Allah yang kedua adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Dalam Sahih Bukhari diterangkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga meridai Allah kepadanya, Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, qala telah bersabda siapa an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah. Jadi hadis qudsi, firman Allah yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Allah berfirman yang diterangkan oleh Nabi, aku Allah, itu inda dzanni abdi bi, pada prasangka hambaku bi kepadaku Allah. Jadi Allah itu ada prasangka hambanya kepada Allah. Dalam hadis, kalau hamba itu berprasangka yang baik, ya Allah akan memberikan kebaikan. Berprasangka jelek, ya Allah akan memberikan kejelekan. Zonu masyitum, berprasangkalah kalian semaumu. Itu hadis yang lain. Nah, lanjutan hadis yang ini, ana inda zoni abdi bi, wa ana, dan aku Allah itu ma'ahu, berserta orang, berserta hamba, iza zakaroni, ketika dia ingat kepadaku Allah. Nah, sesuai dengan firman Allah, fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku Allah, maka adhkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat penting, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita selalu berprasangka baik kepada Allah, apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Nah, bagaimana caranya kita selalu bisa berprasangka baik kepada Allah? Itu caranya adalah kita meyakini dengan 5 hal. Untuk mencapai husnul billah ini kita harus yakin dengan 5 hal. Yang pertama adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah sudah diciptakan Allah dengan qadarnya. Dalam surat Al-Qamar ayat 49 Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu, inna kulla syai'in, sesungguhnya pada segala sesuatu, khalaqnahu, telah menciptakan aku Allah pada kulla syai' biqadarin, dengan qadar atau takdirnya masing-masing. Jadi kalau Allah sudah menciptakan suatu makhluk, pasti Allah sudah menyertakan qadar pada makhluk tersebut. Yang termasuk Allah menciptakan langit, bumi, gunung, hewan, dan manusia, semuanya sudah Allah sertakan bersama qadarnya masing-masing. Dalam Sahih Muslim diterangkan, kataballahu maqadirul khalaiq
qabla ayah khluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah wa arsyuhu 'alal ma'. Allah telah menulis atau menentukan qadar seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan 50.000 tahun. Dan arsy Allah itu di atas lautan, ya, air. Rawahu Muslim. Kemudian qadar untuk manusia ini khususnya telah ditentukan pada waktu penciptaan di perut ibunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, juga dalam hadis Sahih Muslim diterangkan, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman. Sesungguhnya salah satu kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Sumayakunu fi dzalika alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu pula 40 hari. Sumayakunu fi dzalika mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging juga seperti itu 40 hari. Setelah 120 hari. Suma yursalu, kemudian mengutus siapa Allah. Suma yursalu, kemudian diutus. Ya. Sopo al malaku, malaikat. Diutus oleh Allah setelah 120 hari. Fayanfukhu, maka meniup siapa malaikat fihi di dalam janin tadi yang sudah umur 120 hari, ar-ruha, pada ruh. Wa yu'maru, dan diperintahkan siapa malaikat untuk menulis. Nah, ini qadar kita sebagai manusia. Bi arba'i kalimatin, dengan 4 beberapa kalimat. Apa saja? Yang pertama, bikat birizkihi, dengan menulis atau mencatat qadar rizkinya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ketika kita sudah diciptakan Allah, sebelum rizki kita qadarnya habis, ya kita tidak akan meninggal. Nah, ketika qadar rizki kita habis, ya sudah, kita akan diwafatkan oleh Allah. Yang pertama, setelah 120 hari, janin tadi ditiupkan ruhnya, kemudian ditulis rizkinya sampai dia meninggal. Istrinya, anaknya, pekerjaannya, sekolahnya, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Yang kedua, wa ajalihi, dan ajal matinya jabang bayi tadi, sosok manusia tadi. Wa amalihi, dan amalannya orang tersebut. Wa syaqiyun, dan celakanya. Atau saidun, kebahagiaan atau keberuntungannya. Jadi ini sudah ditulis ketika kita berada dalam rahim ibu di usia 120 hari. Nah, itu sebagai cara kita selalu bisa husnuzon billah. Kemudian pada setahun sekali juga qadar atau takdir seluruh makhluk itu juga akan ditetapkan oleh Allah. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, Allah berfirman, fiha, pada malam itu, Lailatul Qadar, setiap tahun itu yufraku, akan dijelaskan kullu amrin, segala perkara, hakimin, dengan penuh hikmah. Ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar setiap tahun itu dikuatkan lagi qadar seluruh makhluk sepanjang tahun yang akan datang. Juga dalam surat Al-Qadar ayat 4 dan 5 Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Para malaikat seluruhnya turun juga bersama malaikat Jibril di dalam malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, para malaikat dan Jibril, min kulli amrin, dari segala sesuatu,
segala perkara yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang. Itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan sampai terbitnya waktu fajar. Jadi ini termasuk takdir yang dikuatkan setelah Allah menulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dikuatkan untuk manusia di dalam rahim ibu selama 120 hari. Kemudian setiap tahun Allah menetapkan lagi qadar untuk setahun yang akan datang. Kemudian dalam setiap hari juga Allah menentukan qadar. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Surah Ar-Rahman ayat 29. Setiap waktu Allah dalam keadaan menetapkan ya qadar untuk di hari itu. Nah, dalam hadis lain diterangkan la yaruddul qadar ila du'a. Tidak bisa merubah kepada qadar itu kecuali doa. Jadi setiap hari kita berdoa kepada Allah. Salah satunya adalah Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang selalu bermanfaat, wariskon wasi'an, wariskon thayyiban, dan rezeki yang halal, yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Itu 3 hal yang kita minta setiap hari kepada Allah. Itu cara mendapatkan atau memiliki selalu husnudzon billah. Yang kedua, kita yakin bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya. Menurut Allah itu yang terbaik. Seperti diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, wa asa antakrahu syai'an, dan pastinya kalian membenci pada sesuatu, padahal wahwa, dan sesuatu yang kalian benci itu khairun, baik, lakum, untuk kalian. Kalau ayatnya itu diawali dengan kutiba alaikumul qital wahwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu membencikan untuk kalian. Padahal wa asa antakrahu syai'an wahwa khairul lakum. Pasti sesuatu yang kamu benci itu Allah tetap melihat bahwa itu akan baik untuk kalian. Puasa, dan pasti juga atau kadangkala antuhibbu syai'an, senang kalian syai'an pada sesuatu, menurut kalian itu baik, padahal wahwa, dan syai', sesuatu yang kalian senang itu syarrun, jelek lakum, untuk kalian. Dan Allah menutup ayatnya dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu, dan Allah itu ya'lamu, yang mengetahui siapa Allah, apa yang terbaik untukmu maksudnya. Wa antum, sedangkan kalian itu la ta'lamuna, tidak mengetahui kalian. Kalian punya pandangan baik atau menyenangkan atau membencikan, tapi Allah yang tahu bahwa yang terbaik untuk kalian adalah itulah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau rezekinya hari ini makan nasi uduk, ya itu yang terbaik. Kalau rezekinya hari ini makan ayam goreng, ya itu yang terbaik. Kalau rezekinya hari ini sakit, ya itu yang terbaik. Kalau rezekinya hari ini sehat, itu yang terbaik. Terkadang keadaan yang kita hadapi bisa membuat kita senang atau membuat kita tidak senang. Nah, tapi Allah tidak pernah salah menentukan keadaan yang diberikan kepada kita. Itu yang kedua. Jadi selalu menjadi pilihan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, supaya kita tetap bisa husnudzon, kita yakin bahwa semua keadaan yang kita alami adalah sesuai dengan takaran, terukur sesuai dengan kemampuan kita. Berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang illa kecuali wus'aha, sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian nomor 4, kita yakin bahwa segala sesuatu yang tidak kita senangi, ya, yang menyusahkan kepada kita, itu menjadi cara Allah dalam melebur dosa kita. Dalam hadis Sahih Bukhari diterangkan Abi Sa'idil Khudri, dari Abi Sa'idil Khudri,
Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, ma yusibul muslim, tidak menimpa pada seorang Islam, min nasobin, dari musibah berupa keletihan, wala wasobin, dan penyakit, wala hammin, dan keresahan. Hammin ini susah karena cita-cita, jadi yang belum terjadi. Anaknya belum lahir udah mikir nanti anak saya kuliah di mana ya, contohnya begitu. Padahal anaknya belum lahir, nanti anak saya mau kuliah di mana, itu ham. Keresahan, kesedihan karena cita-cita yang belum terjadi. Wala husnin, dan tidak menimpa pada orang muslim apa husnin, kesedihan. Nah, ini sesuatu yang sudah terjadi. Wala adza, dan tidak aja adza ini, kalau dalam ayatnya itu la yadurrukum ila adza, tidak akan melaratkan mereka orang-orang kafir kepadamu Muhammad, ila adza, kecuali adza ini sesuatu yang mengganggu, maksudnya kata-kata yang menyakitkan hati, piloro kalau bahasa Jawanya itu. Wala ghammin, dan juga kegundahan, ya. Hatta syaukati, sehingga duri, bahkan duri, yushakuha, yang melukai, ya, kepada orang, ila, kecuali semua tadi, ya, musibah berupa keletihan, penyakit, keresahan, kesedihan, gangguan, kata-kata yang menyakitkan hati dari orang lain, atau kegundah gulana, bahkan duri yang melukai, illa, kecuali kafarallahu biha, melebur siapa Allah biha, dengan sesuatu yang kalian susahkan tadi. Allah melebur min khotoyahu, dari kesalahannya atau dari dosanya orang. Jadi kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita merasa berat atau merasa susah, itu Allah akan memberikan pengelebur dosa. Kemudian yang terakhir, supaya kita bisa tetap husnuzon billah, kita yakin bahwa seperti malam, sesudah malam itu akan ada pagi, sesudah pagi akan ada siang. Begitu juga dengan pertolongan. Ya, sesudah ada cobaan, pasti sebentar kemudian akan datang pertolongan. Dalam hadis At-Tirmidzi, ya, qala, berkata siapa Nabi, dengan sanad yang diceritakan dari Qutaibah, ya, Qutaibah itu mendengar dari Lais mendengar dari Yazid bin Abi Habib, dia mendengar dari Sa'id bin Sinan, dari Anas bin Malik. Kemudian Anas berkata dari Nabi SAW, Nabi bersabda, inna izomil jazai ma'a izomil bala, sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah mencoba kepada kaum itu. Faman rodiya, maka barang siapa yang ridho terhadap segala cobaan yang Allah berikan kepada dirinya, falahu, maka baginya orang ar-ridho, ridhonya Allah. Jadi kalau dia ridho, Allah pun akan ridho. Tapi waman sakhito, dan barang siapa yang marah dengan ketentuan qadar itu, falahu, maka baginya sakhotu, marahnya Allah. Itu salah satu kita meraih husnudzon billah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak Ibu Saudara jemaah sekalian, yang terakhir dalam meraih cinta Allah adalah selalu keadaan kita ini memberi. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 3 hal juga. Bagaimana kita memberi ini, kumpulan dari beberapa aturan dari Allah dan Rasul. Yang pertama adalah kita selalu melonggarkan ibadah kepada Allah.
Jadi memberi manfaat untuk diri kita sendiri dulu. Dalam hadis At-Tirmidzi diterangkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha luhur, siapa Allah, yaqulu berfirman siapa Allah. Hadis qudsi, ya ibnu Adam, wahai anaknya Adam, anak turunnya Adam termasuk kita semua, tafarraq li ibadati, ya, longgar-longgarkanlah, sempat-sempatkanlah, fokuslah li ibadati pada ibadah kepada Allah. Ya, waktunya sholat ketika rapat ya izin untuk mengerjakan sholat dulu. As-sholatu ala waktiha. Waktunya orang tidur ya disempatkan bangun malam, itu termasuk tafarruq li ibadati. Amla maka akan memenuhi aku Allah sadraka pada hatimu ginan pada rasa kaya. Jadi orang yang selalu melonggar-longgarkan, menyempat-nyempatkan ibadah kepada Allah, pasti Allah akan melapangkan hatinya, ya, dengan kekayaan. Dan yang lebih hebat lagi, wa asudda, dan akan menutup aku Allah faqroka pada kefakiranmu. Waktunya kamu sekolah ya sekolah, waktunya kamu lulus ya lulus, waktunya kamu bekerja ya bekerja, waktunya kamu punya istri ya punya istri, waktunya kamu punya anak ya punya anak. Semua keperluannya Allah cukupi. Itu hasilnya kalau tafarruq li ibadati. Amla sadraka ginan wa asudda faqroka. Wa ila taf'al, dan jika engkau tidak mengerjakan pada menyempatkan ibadah kepada Allah, malak tu sadraka syuglan, aku akan penuhi, atau malak tu yadaika suglan, aku akan penuhi kedua tanganmu atau hatimu dalam hadis lain, syuglan, dengan kesibukan yang tidak pernah berhenti. Nah, yang lebih berat lagi, walam asudda, dan aku tidak tutup, aku tidak berikan fakroka pada kefakiranmu, kebutuhanmu, tidak aku tutup. Nah, ini kita selalu melonggarkan ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah kita selalu banyak berzikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian, zikirlah kalian nih kepadaku Allah, azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan kufur nikmat ya kalian kepadaku Allah. Surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian dalam hadis Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, ayul amali afdolu, mana amal yang lebih utama? Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari. Ya. Jadi Nabi ditanya, ayul amali afdol, mana amalan yang lebih utama? Qala, menjawab siapa Nabi, as-sholatu ala miqotiha, sholat pada waktu-waktu yang sholat. Kalau dalam hadis lain, ayu amali ahabba ilallah, ya, mana amal yang lebih disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Yaitu as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Qultu, bertanya aku lagi, Ibnu Mas'ud, Abdul bin Suma ayun, kemudian mana lagi Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi, summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Itu ranking yang kedua. Jadi amal yang dicintai Allah, atau yang lebih utama, yang paling utama, yang pertama sholat tepat waktu, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sholat tepat waktu hubungan dengan Allah, berbakti kepada kedua orang tua hubungan dengan sesama manusia. Yang paling utama ya ibu, kemudian bapak, baru orang lain. Kultu, bertanya aku Abdullah bin Mas'ud, summa ayun, kemudian apalagi Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi? Baru al-jihadu fisabilillah. Jadi berjuang atau membela di dalam agamanya Allah, itu rankingnya nomor 3. Nah, itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah. Kemudian dalam hadis Sahih Bukhari juga diterangkan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaih. Tidak mendekat kepadaku Allah, siapa abdi hambaku, dengan sesuatu bisyai'in ahabba ilayya, yang lebih aku cintai,
mimmaf tarattu alaih, daripada menertibkan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi ibadah wajib dulu Bapak Ibu ditertibkan. Salat wajib, puasa wajib, kemudian zakat wajib, sedekah wajib, ya. Haji bagi yang mampu. Wa ma yazalu, dan tidak henti siapa abdi hambaku yataqarrubu, mendekat ilaya kepadaku Allah, binawafil, dengan ibadah sunnah. Dengan ibadah sunnah menjadi tambahan, penyempurna ibadah wajib yang kurang, hatta uhibbahu, sehingga mencintai aku Allah kepada orang. Jadi berikutnya adalah kita menertibkan ibadah wajib dan meningkatkan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian juga salah satu memberikan manfaat tafarruq li ibadati adalah bangun malam. Dalam hadis sahih Bukhari juga diterangkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kula layatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Rabb turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, maka berfirman siapa Allah, may yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku Allah, fa astajibah lahu, maka aku akan mengabulkan kepadanya pada malam itu. Allah turun ke langit dunia khusus menawarkan kepada hambanya yang berdoa, pasti akan Allah kabulkan. Waman yas'aluni, dan siapa minta kepadaku Allah, fa'utiyahu, maka aku akan memberi kepada orang. Waman yastaghfiruni, dan barang siapa yang minta ampun kepadaku Allah, fa'aghfirulahu, maka aku akan mengampuni kepadanya. Berikutnya melonggarkan ibadah untuk banyak membaca Al-Quran. Dalam hadis Ibnu Majah sahih diterangkan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, berkata Anas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya bagi Allah ahlina, mempunyai beberapa ahli atau beberapa keluarga, minan nasi, dari golongan manusia. Nah, keluarga itu sesuatu yang memiliki posisi istimewa di hadapan Allah, ya. Kalau bertanya mereka sahabat, ya Rasulullah, manhum, wahai Nabi, man, siapa hum, mereka yang sampai menjadi dikatakan ahli atau keluarga dari Allah. Kalau bersabda siapa Nabi, hum, mereka, ya, ahlina, jadi minan nas, keluarga tapi dari golongan manusia, itu adalah ahlul Quran, orang yang ahli membaca, mentadaburi, mengamalkan Al-Quran dan menyiarkannya, mengajarkannya. Mereka adalah ahlullah, ahlinya Allah atau keluarga Allah, wa khassatuhu, dan kekhususannya Allah. Nah ini, jadi innalillahi ahlina minan nas, qalu ya Rasulullah manhum, qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah ahli Quran yang menjadi keluarganya Allah atau menjadi ahlinya Allah dan kekhususnya Allah. Itu yang pertama, tafarruq li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqroka. Yang kedua, Bapak Ibu, kita selalu menolong agama Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 31 diterangkan bahwa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah kepadaku Nabi. Dalam amalan, dalam perbuatan, kita selalu mencontoh kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya yuhibbukum, maka akan cinta pada kalian siapa Allahu Allah. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni pada kalian dzunubakum, pada dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Dalam surat Muhammad Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Jika menolong kalian kepada Allah, didahulukan kalian menolong dulu kepada Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong pada kalian, wa yusabbit, dan Allah akan menetapkan aqdamakum, pada telapak kaki kalian. Nah, kalau kalian perang ya tidak mundur, atau kalian akan ditetapkan keimanannya sampai husnul khotimah. Nah, itu yang kedua dalam rangka tafarruq li ibadati, ya.
Yang kedua adalah menolong kepada Allah. Yang ketiga, menolong kepada sesama. Nah, dalam hadis Al-Arba'in nomor 36 ya, diterangkan wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi, dan Allah dalam keadaan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong kepada saudaranya. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara sekalian, cara meraih keridhaan Allah, cara meraih cinta pada Allah. Dan yang terakhir adalah supaya kita bisa istiqomah dalam melaksanakan semuanya ini ya. Yang pertama tadi adalah memiliki qalbun salim. Yang kedua apa tadi? Ya, kita ulangi 3 cara meraih cinta Allah. Yang pertama adalah memiliki qalbun salim. Yang kedua, selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah dengan selalu memberi, ya, memberi kemanfaatan kepada diri kita, kemudian selalu menolong kepada Allah dan menolong kepada sesama, sehingga kita selalu mendapat pertolongan Allah, bisa sampai husnul khotimah dan bisa istiqomah sampai pol ketemu ajal kita masing-masing. Seperti yang diterangkan dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna, Tuhan kami adalah Allahu Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah mereka ditetapi sampai pol ajal matinya masing-masing dengan niat karena Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan temurun kepadanya para malaikat dengan berkata Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih hati, susah. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Dalam ayat 31, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami adalah penolong-penolongnya, kekasih-kekasihmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian di dalam surga apa-apa yang kalian inginkan untuk diri kalian. Walakum fiha, dan bagi kalian fiha di dalam surga ma tad'un, apa-apa yang kalian minta. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga pertemuan kita yang lewat sedikit tadabbur ini akan memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf waktunya agak panjang. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.